jawabannya? Alhamdulillah, semoga dengan berdoa kegiatan pembelajaran kita sampai di akhir sesi nanti dilancarkan ya nak. Nah baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin mengecek kehadiran kalian dulu ya. Alif Hamdani, Amalia Fitri, Andini Aini, Anugrah Rahmat, Andika Syahputra, Boy Hardianto Bulton, Citra Elpazra Esnaga, Daria Diama, Vanessa Marpau. Baik, oke. Jadi semoga teman-teman kalian yang tidak hadir pada hari ini, semoga nanti di minggu depan dapat berhadir. Baik, jadi sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu sama kalian. Ibu ingin mengetes seberapa jauh pemahaman kalian yang sudah membaca buku cetak di rumah. Oke, mengapa kita harus menjaga lingkungan sekitar? Nah, ada yang bisa? Iya, agar lingkungan tetap bersih. Lagi ada yang bisa menjawab, nak? Iya, supaya sehat dan nyaman. Bagus sekali. Kita kasih dulu tepuk tangan yang bisa menjawab. Nah, menurut kalian, apa yang terjadi jika lingkungan tidak dijaga dengan baik? Iya, lingkungan menjadi kotor. Lagi ada yang bisa menjawab? Iya, bisa menyebabkan banjir dan penyakit. Betul sekali. Lalu, sikap apa saja yang menunjukkan kepedulian kita terhadap lingkungan? Iya, buang sampah pada tempatnya lagi. Iya, membersihkan kelas secara bersama-sama lagi. Iya, menyiram tanaman. Oke, jawaban kalian sangat baik. Bangga sekali sama kalian. Nah, jadi lingkungan yang bersih dan sehat harus dijaga bersama-sama. Sebagai seorang pelajar, kita harus memiliki sikap peduli terhadap lingkungan sekitar agar lingkungan kita tetap nyaman dan sehat. Oke. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu harap kalian dapat menghargai lingkungan sekitar. Yang pertama, yang kedua, mengidentifikasi contoh perilaku peduli terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga, menunjukkan sikap menghargai lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, kalian Ibu harap mampu menyampaikan hasil diskusi nanti secara jelas dan percaya diri. Oke, bisa ya? Oke, baik. Nah, jadi ini Ibu akan menampilkan materi kita melalui PowerPoint. Apa yang perlu kalian catat, harap dicatat. Oke? Dengarkan ya, jangan ribut, oke? Jadi materi kita hari ini menghargai lingkungan sekitar. Nah, apa itu Bu menghargai lingkungan sekitar? Jadi kita harus belajar dulu pengertian dari lingkungan. Apa lingkungan itu? Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia dan memengaruhi kehidupan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terus lingkungan yang bersih dan sehat itu dan serta terjaga dapat membuat kehidupan kita menjadi nyaman dan aman. Lalu lingkungan terdiri dari lingkungan rumah, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Contohnya apa Bu? Apa itu di depan contohnya? Taman, lagi sungai, lagi ke jalan dan fasilitas umum. Bisa dimengerti pengertian dari lingkungan? Nah, pentingnya menjaga lingkungan. Nah, jadi menjaga lingkungan sekitar kita itu tanggung jawab bersama-sama sebagai warga masyarakat. Lingkungan yang terjaga akan memberikan kita banyak sekali manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Manfaatnya apa aja Bu? Yang pertama, lingkungan menjadi bersih dan sehat. Yang kedua, mencegah penyakit dan banjir. Lalu yang ketiga, membuat suasana nyaman. Yang keempat, menjaga keindahan lingkungan. Serta yang kelima, menunjukkan sikap peduli dan tanggung jawab.
membuang sampah pada tempat, membersihkan kelas bersama-sama, lalu menanam dan merawat tanaman, menghemat air dan listrik, serta menjaga fasilitas umum, ikut kerja bakti di lingkungan sekitar. Nah, sikap tersebut mencerminkan kepedulian kita terhadap lingkungan. Jadi, jika itu semua sudah kita lakukan, berarti kita orang yang menjaga lingkungan kita. Jadi, kita orang yang bertanggung jawab. Baik, terus ini ada contoh sikap tidak peduli terhadap lingkungan. Yang pertama itu membuang sampah sembarangan. Ini dia contohnya. Terus merusak tanaman, menebang pohon. Terus mencoret fasilitas sekolah. Jadi meja ini bukan untuk dicoret-coret ya nak. Ini dikasih untuk kalian belajar. Menulisnya di mana? Di buku, bukan di meja. Oke, terus membiarkan lingkungan kotor, tidak ikut menjaga kebersihan kelas maupun lingkungan sekitar. Jadi kalian siapapun itu bukan karena dia piket, jadi tugas dia aja menjaga lingkungan kelas ini. Jadi bagi kalian yang bukan yang piket, misal di area sekolah berjalan mau ke kantin, kalian lihat sampah harus kalian kutip, harus kalian buang kepada tempatnya. Oke. Nah, dampak jika lingkungan tidak dijaga. Jika lingkungan tidak dijaga dengan baik, maka akan menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan masyarakat. Dampaknya apa aja? Lingkungan menjadi, terus menimbulkan banjir. Ini yang paling sering jadi. Tanjung Balai ini merupakan rawan banjir ya kan? Setiap tahunnya atau 2 tahun sekali pasti terjadi banjir. Karena apa? Karena masyarakat masih acuh, masih membuang sampah di selokan, masih menumpak parit. Jadi kita agar Tanjung Balai ini tidak senantiasa banjir setiap 2 tahun atau setahun sekalinya. Jadi kita sebagai pelajar, sebagai generasi muda harus menjaga lingkungan kita dengan baik. Oke. Itu contohnya. Terus di sini ada menyebabkan penyakit, udara menjadi tidak sehat, lingkungan menjadi tidak nyaman dan tidak indah. Jadi kalau misalnya sampah berserakan pasti menimbulkan nyamuk ya kan. Kalau nyamuk gigit kita, itulah nanti jadi penyakit DBD. Iya. Jadi apa yang kita lakukan itu dampaknya untuk kita juga. Hal baik yang kita lakukan, maka hal baik juga yang akan datang ke kita. Oke, bisa ya nak? Oke. Nah, kesimpulannya dari pembelajaran kita, menghargai lingkungan sekitar merupakan sikap penting yang harus dimiliki setiap orang. Yang lingkungan menjadi bersih dan terjaga akan membuat kehidupan menjadi sehat, nyaman, dan damai. Sikap peduli lingkungan dapat dilakukan melalui tindakan sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya. Oke, merawat tanaman, menjaga kebersihan kelas. Nah, oleh karena itu nak, menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama-sama. Bisa ya ibu akan menekankan tanggung jawab bersama-sama, bukan tanggung jawab individu. Oke, bisa dipahami ya? Nah, ibu sekarang ingin bertanya nih sama kalian nak. Tadi kan udah kalian memahami materi kan. Jadi nak, apa dampak jika masyarakat tidak peduli terhadap lingkungan sekitar? Ada yang bisa? Lingkungan kotor. Iya, lingkungan menjadi kotor lagi. Iya, terjadi banjir, terus bisa menyebabkan penyakit. Oke, jawaban kalian sudah sangat baik. Nah, sekarang ibu akan membagikan LKPD kepada setiap kelompok. Silahkan nanti dibaca kasus yang ada di LKPD. Nah, di sini cara pengerjaannya, di sini ada kasus. Pertama isi identitas dulu, terus ada kasus, terus ada pertanyaan diskusi. Silahkan dijawab ya nak. Oke. Jadi silakan kalian berdiskusi, ibu kasih waktu cuma kurang lebih 3 menit aja. Oke, udah bisa ya? Oke. Udah, keluarkan pedanya, ini diisi ya. Ini kasusnya dibaca terus dijawab, oke? Oke, kalian udah nak? Ini nanti dibaca kasusnya terus dijawab ya, pertanyaan diskusinya ya. Bisa ya? Oke, kalian udah nak? Udah ditulis? Ditulis identitas dulu, terus dibaca kasus, lalu jawab pertanyaan diskusi. Oke.
Kami dari kelompok 1, kami ingin menginspirasi LKPD mengenai materi menghargai lingkungan sekitar. Kelompok kami berpendapat bahwa lingkungan harus dijaga agar tetap bersih dan nyaman. Contoh sikap peduli lingkungan adalah membuang sampah pada tempatnya, membersihkan kelas dan merawat tanaman. Kasus di lingkungan sekolah masih ada beberapa siswa yang buang sampah sembarangan dan tidak menjaga kebersihan kelas. Akibatnya kelas menjadi kotor dan tidak nyaman digunakan untuk belajar. Selain itu, tanaman di sekitar sekolah juga perlu dirawat sehingga banyak yang lain dan rusak. Sebagian siswa sudah berusaha menjaga membersihkan lingkungan sekolah, tetapi masih ada yang kurang peduli terhadap lingkungan sekitar. Pertanyaan di diskusi kami, apa masalah yang terjadi pada kasus di atas? Masalah yang terjadi pada kasus tersebut adalah masih ada siswa yang membuang sampah sembarangan dan tidak menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Selain itu, tanaman di sekitar sekolah juga perlu dirawat sehingga lingkungan menjadi kotor dan tidak tercemar. Pertanyaan kedua, apa dampak jika lingkungan sekolah tidak dijaga dengan baik? Terdapat penyebaran penyakit. Selain itu, suasana belajar menjadi kurang Pertanyaan ketiga, sebutkan contoh sikap yang dilakukan untuk menjaga lingkungan sekitar sekolah. Membuang sampah pada tempatnya, membersihkan pelajaran bersama-sama, menyiram dan merawat Sekian dari diskusi kelompok 1. Tepuk hebat kita dulu yang untuk kelompok 1 ya, udah berani mereka maju. Oke, bisa 1, 2, 3. Tepuk hebat. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Oke. Jadi nah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah kita harus menghargai dan menjaga lingkungan sekitar. Nah, sikap peduli lingkungan dapat kita lakukan mulai dari hal-hal sederhana seperti menjaga kebersihan kelas dan membuang sampah pada tempatnya. Bisa? Bisa, Bu. Oke. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu mau tanya dulu, apa layak hal baru yang kalian pelajari hari ini? Nah? Saya belajar pentingnya menjaga lingkungan. Oke, saya belajar pentingnya menjaga lingkungan lagi. Saya belajar harus peduli terhadap kebersihan. Oke, dia belajar harus peduli terhadap kebersihan lingkungan. Ibu berharap setelah pembelajaran hari ini kalian lebih peduli terhadap lingkungan sekitar baik di sekolah maupun di rumah. Nah, tugas kalian di rumah adalah Ibu mau kalian membuat contoh kegiatan menjaga lingkungan yang biasa kalian lakukan, entah itu di rumah, di sekolah atau di lingkungan sekitar. Dicatat tugas